Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya, Diana Isterina Fangidae, mahasiswa semester 4 dalam Sarapan Rohani STT Palus, Jakarta. Saya harap Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sedang menonton dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita. Sebelum itu, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Dalam kerajaan surga, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema besar sarapan rohani dalam minggu ini ialah ketaatan. Untuk itu, tema yang saya pilih untuk kita renungkan secara bersama-sama pada pagi hari ini ialah ketaatan yang mendatangkan sukacita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara mengenai ketaatan atau taat ialah tunduk atau patut kepada perintah atau aturan yang ada. Untuk itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana ketaatan yang benar agar kita mendapatkan sukacita? Kebenaran yang pertama ialah taat dalam kebenaran yang beralaskan kesucian diri. Bisa kita baca dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita menjadi pribadi yang taat, yang kita butuhkan adalah kesungguhan dalam menyucikan diri kita kepada kebenaran yang mutlak dari Tuhan. Dalam ketaatan kita butuh mengamalkan kasih sebagai perwujudan persaudaraan yang tulus ikhlas. Maka akan terciptanya keharmonisan. Hidup taat dalam kebenaran berarti tidak dikuasai oleh kebodohan, hawa nafsu, tetapi dalam menyucikan diri membutuhkan cara hidup yang benar-benar seharusnya ditunjukkan sebagai pribadi orang percaya. Kebenaran yang kedua ialah taat walau di tengah derita. Kita bisa baca di dalam Ibrani pasal 5 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian, dan sekalipun ia adalah anak, ia belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, taat walau di tengah derita menjadi suatu pergumulan bagi orang percaya. Apakah ia masih bisa menjadi pribadi yang taat ketika berada di tengah-tengah permasalahan atau tidak? Karena sudah banyak orang percaya yang meninggalkan Tuhan karena anggapan mereka bahwa bukan berkat yang diterima tetapi duri penderitaan. Tetapi sebagai orang yang benar-benar percaya di dalam Tuhan, kita harus mengikuti teladan Yesus Kristus sebagai imam besar kita yang telah menjadi taat dari apa yang dideritanya, yang mencapai kesempurnaan dan pokok keselamatan yang abadi kepada semua orang yang taat kepadanya. Maka kita seharusnya dapat taat kepada Sang Penyelamat kita yang rela menderita bagi kita. Kebenaran yang ketiga ialah taat dan menghormati Allah seperti menghormati orang tua kita. Kita bisa baca dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menghormati orang tua kita merupakan hal yang harus kita jalankan. Nah, seperti layaknya orang tua kita yang kita hormati, Allah Tuhan kita pun harus kita hormati melebihi apapun yang ada di bumi ini. Ia wajib kita agungkan dalam kehidupan kita karena Ia yang telah lebih dahulu membentuk kita, dan kehidupan kita memang Ia yang lebih tahu dari semuanya. Menghormati Allah adalah wujud dari ketaatan kepada Allah sebagai pencipta dan penebus kita. Untuk itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita semua agar selalu hidup dalam ketaatan dalam keadaan apapun. Karena ketika kita sudah hidup dalam ketaatan, kita akan mendapatkan sukacita, dibarui, dan kita menjadi berkat untuk orang lain. Kiranya firman Tuhan dapat memberkati kita. Amin.